Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuryadaini dengan NPM 2205 1090 116. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan data rancangan acak lengkap faktorial pada aplikasi SPSS dan outputnya. Sebelum ke aplikasi SPSS, kita terlebih dahulu harus mempunyai data dari penelitian yang sudah kita buat tersebut. Nah, ini merupakan data yang sudah saya buat dan saya pindahkan di Google Sheet. Selanjutnya kita akan pindah ke aplikasi SPSS-nya. Nah, pada aplikasi SPSS ini dia mempunyai dua tampilan. Ada data view dan variable view. Pertama kita ke variable view dulu. Untuk tabel name ini sesuai dengan data penelitian yang sudah kita ambil, kita ketik menjadi perlakuan atau bisa juga sebut dengan faktor 1. Selanjutnya yang kedua yaitu perlakuan atau bisa juga disebut dengan juga faktor dan 2. Pada baris ketiga dia ulangan atau bisa juga disebut dengan blok atau kelompok. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Setelah membuat tabel name ini, kita akan pindah ke data view dulu. Nah, teman-teman bisa melihat pada tampilan data view ini, judul tiap tabelnya ini sudah berubah dengan yang sudah kita ketik tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy data di Google Sheet tadi. Kita pindah lagi ke Google Sheet. Kita copy data ini. Dan akan kita pindahkan pada aplikasi SPSS ini. Kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan, teman-teman bisa melihat bahwa pada tabel perlakuan 1, perlakuan 2, dan ulangan ini, dia menggunakan 2 angka di belakang koma. Nih, seharusnya dia tidak mempunyai angka 2 belakang koma ini. Untuk memperbaikinya, kita akan ke variable view. Di sini, kita akan ganti pada tabel desimal ini. Untuk perlakuan 1, kita rubah menjadi 0 agar dia tidak mempunyai 2 angka lagi di belakang koma. Begitu juga dengan ulangan. Sedangkan hasil penelitian itu tetap 2 karena pada penelitian itu, data penelitian itu dia menggunakan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita akan pindah ke tabel label. Untuk perlakuan 1 ini, kita ketik menjadi postpath. Perlakuan 2 ini kita buat menjadi kapur. Dan pada hasil penelitian ini kita ketik menjadi hasil biji kering kacang tanah. Kurung gram per pot. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke tabel value. Pada tabel value untuk perlakuan 1 ini, pada data penelitian yang sudah kita ambil, untuk perlakuan 1 ini dia menggunakan 3 perlakuan. Nah, kita ketik aja value-nya itu dimulai dari 0. Dia adalah P0 sama dengan 0 gram P2O5 per pot.
value satunya untuk labelnya tuh P1 sama dengan 1,75 gram P2O5 per pot. Selanjutnya untuk value 2-nya P2 3,50 gram P2O5 per pot. Maaf, ada kesalahan. 3,5. Nah, ya, mana nih? Nah, selanjutnya untuk value 2 yaitu P2 3,50 gram P2O5 per pot. Per pot. Klik OK. Nah, selanjutnya kita ke value perlakuan kedua. Pada perlakuan kedua ini, dia hanya menggunakan 2 perlakuan. Nah, kita buat value satunya. Nah, kita buat value-nya dari 0 juga, yaitu K0 sama dengan 0 gram per pot. Value satunya K1 4 gram per pot. Nah, selanjutnya untuk value 2 yaitu P2 3,50 gram P2O5 per pot. Per pot. Klik OK. Nah, selanjutnya kita ke value perlakuan kedua. Pada perlakuan kedua ini, dia hanya menggunakan 2 perlakuan. Nah, kita buat value-nya dari 0 juga, yaitu K0 sama dengan 0 gram per pot. Value satunya K1 4 gram per pot. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke value untuk ulangan ini. Di sini dia menggunakan 4 ulangan. Yang pertama, ulangan pertama adalah labelnya ulangan 1, kita menggunakan angka Romawi. Yang kedua adalah ulangan 2. Ketiga adalah ulangan 3. Dan yang keempat itu untuk ulangan 4. Kita klik OK. Nah, kalau udah sampai di sini, kita lihat lagi ke data view. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa data yang tadi acak-acakan sudah terlihat rapi dan tidak ada lagi 2 angka di belakang koma untuk perlakuan 1, perlakuan 2, dan ulangan ini. Selanjutnya, kita akan membuat output dari data ini.
Cara membuat outputnya itu kita klik Analyze, klik General Linear Model, Univariate. Nah, pada tampilan ini untuk dependent variable, kita memindahkan hasil penelitian, hasil biji kering kacang tanah ini. Sedangkan untuk phase shift factor ini, kita memindahkan perlakuan satunya nih, fosfat, dan perlakuan 2, kapur. Ulangan ini kita tidak pindahkan, kita tidak gunakan, karena ulangan ini hanya diperlukan untuk rancangan acak kelompok. Selanjutnya kita klik model. Di sini kita klik custom. Nah, untuk perlakuan ini kita pindahkan saja. Perlakuan 1 dan perlakuan 2. Perlakuan 1 dan perlakuan 2 ini digabung dengan cara di shift. Dan kita klik dipindahkan. Untuk tipenya interaction. Nah, selanjutnya kita klik continue. Kita ke option. Pada option ini kita hanya menggunakan overall. Nah, selanjutnya kita klik LSD dan Duncan. Klik continue dan kita klik OK. Nah, setelah diklik OK, maka akan muncul output dari data yang sudah kita buat tadi. Nah, ini merupakan output dari data yang sudah kita buat tadi. Teman-teman bisa melihatnya. Ya, ini adalah outputnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.